tiap orang bisa punya versi, tapi maksud saya versinya jangan ngaco-ngaco banget. Ya, ada dasarnya salah gitu satu ya. versi yang paling ngaco adalah rivalitas dimulai di kuis siapa berani. Justru keributan antar supporter itu dimonetize oleh pihak-pihak tertentu supaya liga ini terlihat rame, kompetisinya terlihat rivalitasnya panas, dan ini yang akan membuat pamornya juga naik. Menurut Kang Eko gimana? Ngelabil, kalau plat B itu belum tentu orang Jakarta. Iya. Kalaupun orang Jakarta, belum tentu suka bola. Kalaupun suka bola, belum tentu suka Persija. Jadi kemenangan atas Persija itu akan menciptakan euforia dan semangat hidup yang khas bagi para pendukung Persib ya. Barba ini kan, kalau saya lihat dari perspektif ini ya, netizen ya, cewek-cewek senang dia karena ganteng aja udah. Main mah biasa aja, saya pikir. Iya. Iya, banyak yang bisa gantiin, tenang aja sih. Tadi dulu. Udah rekod. Hari ini kita sudah bersama dengan seorang sport law researcher, seorang football entusias, Eko Maung. Halo, apa kabar? Nah, gara-gara ngomongin researcher langsung aja nih. Ini ada buku buat locker room ya. Iya. Ini buku tentang edukasi supporter nih, biar supporter Indonesia naik kelas ya. Jadi intinya di sini adalah rambu-rambu menghindari konsekuensi hukum, terutama hukum pidana ya, undang-undang ITE, pelanggaran lalu lintas, bahkan pelecehan seksual. Hati-hati ya buat supporter-supporter cewek. Banyak sekali sekarang tindakan di stadion yang bisa masuk kategori tindak pidana kekerasan seksual. Oh, ya. Di sini karena ada sekarang stadion kan udah ramah bagi semua kalangan, termasuk cewek, perempuan, sekarang udah pada berbondong-bondong ke stadion. Ini juga harus diantisipasi ya, pelecehan seksual. Oke, Kang, diterima Kang ya bukunya. Terima kasih. Judulnya adalah Supporter Indonesia Naik Kelas. Nanti kita akan bahas ya. Oke, kita lihat dulu bagaimana persaingan di Super League hingga pekan ini. Persaingan yang sangat dinamis di musim ini. Jadi sangat ketat, perolehan poinnya sangat tipis. Skip satu pertandingan aja sudah terjadi perubahan posisi di papan klasemen, terutama di papan atas di 4 besar ya. Kalau Kang Eko melihatnya seperti apa persaingan Super League saat ini? Iya, jadi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, saya pikir musim ini yang paling ketat ya. Saya tuh pernah loh hari Senin lihat di posisi 2 nih, misalnya Borneo atau Persija. Besoknya tuh udah melorot lagi. Ternyata malamnya gara-gara hasil pertandingan yang menguntungkan peringkat 3 apa 2, dia bisa naik lagi ke atas gitu. Jadi saya pikir minimal ada 4 ya. Setidaknya nanti sampai akhir kompetisi tetap ada 4 tim yang akan berpeluang juara sama besarnya gitu. Ini salah satu yang paling menarik saya pikir dari 4 tahun terakhir ya. Iya. Termasuk ketika kemarin Persib Bandung sudah bisa menyalip Borneo karena menang head to head ya. Tapi kemudian harus tergeser lagi ketika hanya menerima hasil imbang karena 3 rivalnya semuanya menang di pekan kemarin. Betul sekali. Oke, dan ini juga menarik ketika di pekan berikutnya Persib akan berhadapan dengan Persija Jakarta, di mana ini rivalitas yang sangat kuat baik di dalam maupun di luar lapangan dan sangat panas ya. Dan mungkin ini juga akan menjadi penentu seperti apa sih gambaran persaingan berikutnya, karena kedua tim belum pernah saling ketemu. Persija unggul selisih gol ya, sehingga posisinya lebih di atas klasemen dari Persib Bandung. Nah, nanti akan menarik juga bagaimana persaingan bersama Persija Jakarta. Gambaran umum aja Kang, seperti apa sih untuk tahun ini, musim ini? Iya, jadi pertemuan antara Persib Persija ya, bisa kita katakan ini kan klub tradisional, klub tua ya, pelopor di Indonesia. Nah, pertemuan antara klub-klub seperti Persija, Persib, Persebaya, PSMS, PSM ya, itu sebetulnya kadang-kadang nggak melihat prestasi. Jadi mau yang satu di dasar klasemen, yang satu posisi 2, ya tetap menarik ya, ada perang gengsi di sana. Apalagi yang tanggal 11 nanti, Persib sama Persija ada di 3 besar. Jadi bisa kita katakan secara nama besar mereka punya, secara rivalitas juga ada lah ya. Dan secara prestasi, dua-duanya sama-sama bagus musim ini. Jadi saya pikir salah satu pertandingan paling menarik di Asia Tenggara lah ya, Persib Persija gitu. Untuk tapi menurut Kang Eko, kapan sih kita bisa memprediksi atau melihat, kayaknya bakalan ini nih yang jadi juara setelah paruh musim atau gimana? Atau setelah pertandingan Persija? Kalau setelah Persib Persija masih terlalu awal ya. Saya pikir yang saya tadi bilang, 3 tim ini ya, Borneo, Persib, Persija akan punya kans yang sama kuatnya sampai pekan-pekan akhir kompetisi nanti, plus mungkin satu tim di bawahnya ya, mungkin Malut atau siapa bisa merangsek juga ke atas gitu. Ya, ini Kang, berarti apa mungkin hasil pertandingan Persib Persija ini bakal nentuin maksudnya jika Persib pemenang, Persib bakal kemungkinan juara. Sementara sedangkan kalau Persija yang juara kemungkinan bakal menang, kemungkinan bakal juara. Jadi
kayak bisa dibilang tuh kayak memacu mental gitu. Karena kan ada yang bilang kemenangan di laga El Clasico Persija ini bisa memacu motivasi untuk menjalani laga-laga ke depan gitu. Iya, itu sebetulnya karena ini objektif aja nih, karena jumlah pertandingan masih banyak dan kita juga nggak ingin menyepelekan Borneo misalkan ya saya pikir Persija nanti siapapun pemenangnya nggak menggambarkan calon juara lebih kans siapa punya lebih kuat siapa, yaitu hanya tentang ini aja, hanya tentang menang gengsi dan juga perolehan 3 poin saja, sudah itu aja gitu. Tapi kalau sampai menentukan ini pasti juara musim ini ya nggak juga gitu, karena yang satu boleh mentalnya di atas klub yang lain ya. Tapi kan masih ada Borneo, Malut segala macam yang masih punya peluang gitu. Oke. Nah, kayak aku sendiri sebagai salah satu fans Persib Bandung, pendukung Persib Bandung, berharap laga ini dimenangkan nggak? Atau yang namanya di satu kompetisi itu rivalitas boleh panas, tapi nggak harus mengalahkan satu tim yang menjadi musuh bebuyutan. Yang penting semua pertandingannya dimenangkan gitu kan. Liga bisa kita juarai gitu. Atau balik lagi ke gengsi tadi. Kalau misalnya kompetisi bisa kita menangkan plus musuh bebuyutan bisa dikalahkan, ini akan menjadi satu pride, satu kepuasan tersendiri. Beberapa musim lalu saya cenderung rasional ya. Sebetulnya mau lawan Persija, mau lawan Deltras, mau lawan Lampung, apapun kan tetap aja kalau menang 3 poin ya. Jadi saya pikir ini tentang endurance, daya tahan, yang penting kita ngumpulin poin paling banyak dan jadi juara. Tapi di usia sekarang kan namanya cowok suka kekanak-kanakan ya. Nah, jadi makin sekarang saya makin emosional. Jadi saya kemarin nggak peduli lah lawan Persik draw, pokoknya lawan Persija harus menang gitu. Buat saya harus gitu. Jadi makin kesini ya, usia makin tua tapi makin labil, makin emosional. Jadi besok harus menang gitu. Harus menang. Nggak ada harga lain, draw pun saya nggak mau. Harus menang? Harus menang, draw pun nggak mau saya. Kenapa? Pertama, ini lawan Persija kan lagi bagus-bagusnya, lagi seru-serunya gitu ya. Udah gitu, waktunya juga pas ya. Menurut saya ini awal tahun kondisi ekonomi kebanyakan masyarakat juga lagi nggak terlalu bagus ya. Jadi kemenangan atas Persija itu akan menciptakan euforia dan semangat hidup yang khas bagi para pendukung Persib ya, bukan cuma Bandung tapi Jawa Barat. Itu sering saya alami gitu ya. Saya berharap kemenangan lawan Persija nanti membuat banyak bobotoh se-Jawa Barat ya, mungkin sampai luar negeri lebih happy dan lebih ceria menghadapi hidup. Ini betulan ngaruh ini. Menghadapi hidup. Berpengaruh menghadapi hidup. Hasil pertandingan Persija akan berpengaruh bagi bobotoh kebanyakan secara mental untuk menghadapi hari-harinya. Karena saya sempat ngobrol-ngobrol juga bersama beberapa bobotoh ya, dan sempat bikin konten juga menanyakan, kalau Persib menang ini jadi obat. Mau di rumah lagi ada masalah, dagangan lagi sepi, di kantor lagi runyam segala macam, tapi Persibnya menang, semua masalah seolah-olah hilang dan happy primer aja bawaannya. Udah jadi kebutuhan primer kalau buat bobotoh ya Persibnya. Tapi kalau kalah besoknya kuliah males, kerja males, semuanya males. Bener tuh Kang ya? Betul itu. Apalagi lawan Persija gitu. Nah, ini kan ada dua hal ya. Di sisi yang tadi kan bagus spirit ya. Tapi di sisi lain ini objektif banget ya. Di sisi lain juga ini bisa digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk meninabobokan para bobotoh ya. Contoh nih. Ini saya ngomongin Persib di zaman APBD ya. Zaman APBD nih. Anggaran-anggaran yang digunakan untuk Persib kan dari APBD ya. Itu kadang-kadang kita jadi lemah kontrolnya nih. Masa anggaran yang harusnya utamanya buat kesehatan, buat pendidikan, infrastruktur, ini puluhan miliar untuk membiayai pemain asing misalkan ya, pemain asing termasuk akomodasi segala macam, sementara prestasinya jeblok. Nah, tapi kan kadang-kadang pengurus Persib ngomong, bahaya tuh Persib, kan buat Persib. Nah, hal-hal itu membuat warga jadi nggak kritis, jadi tumpul dan dininabobokan. Termasuk banyak hal yang lebih krusial sebetulnya ya, kayak harga-harga mahal, tingkat pengangguran tinggi dan lain sebagainya. Nanti bisa jadi dilupakan tuh dalam waktu beberapa hari setelah kemenangan Persib atas Persija. Mirip di Argentina lah, inflasi tinggi, pengangguran segala macam, juara dunia. Gimana nggak happy tuh pemerintahnya ya, kerjanya nggak bener, nggak becus, tapi gara-gara Argentina juara dunia, seolah-olah dilupakan itu kesulitan dan masalah yang fundamental dalam kehidupan gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah, pokoknya Persija menang ya nggak apa-apa itu. Gitu. Iya. Cuman masalahnya di kita belum juara dunia sih Kang. Iya, makanya dalam skala lokal untuk di Bandung, Jawa Barat ya, itu warga akan dininabobokan sesaat kalau Persib bisa memenangkan pertandingan lawan Persija. Ini jatuhnya positif atau negatif? Menurut saya positif, karena kondisi
seperti ini kan kondisi, dalam artian ketika euforia sudah berlalu, saya pikir warga juga akan tetap kritis, mereka akan tetap peduli bahwa kita harus dilayani dengan baik oleh pemerintah, terus juga jalan-jalan pada bolong segala macam, saya pikir ini. Jadi faktor menina bobokannya nggak akan sedahsyat zaman dulu lah. Artinya memang seorang supporter, seorang fans bola, die hard gitu ya, tetap harus berpikir proporsional gitu ya. Betul. Ada kalanya kritis, ada kalanya juga mendukung gitu ya. Ini kita pengen gali juga nih, seperti apa sih militansi dan juga fanatisme yang dimiliki oleh Kang Eko. Tapi kita mulai dari, sebenarnya Kang Eko sendiri, dari kapan sih Kang mulai terpapar Persib dan mulai cinta sama Persib? Itu saya sulit ya menjelaskan kapan awalnya gitu ya. Jadi tiba-tiba senang, suka gitu. Untuk kebanyakan orang, Persib itu kan banyak yang mengatakan dari lingkungan sekitar ya, ayahnya, kakeknya. Nah, saya tidak gitu ya. Makanya saya sering mengatakan bahwa Persib itu kan kayak hidayah aja gitu. Hidayah itu kan sesuatu yang diterima tanpa protes ya, tanpa dari penolakan. lahir berarti ya, turunan. Iya, untuk sebagian orang seperti itu kan. Tapi prosesnya namanya hidayah kan macam-macam ya. Ada faktor bapak, mendapat faktor sendiri apa. ya. Nah, kalau saya, ya maksudnya hidayah dalam konteks unik supporter bola ya. Kalau saya itu tiba-tiba pingin gitu nonton Persib, seneng gitu ya. Dari SD gitu. SD seneng, suka. Bahkan pertandingan pertama saya ke stadion Persib Persija, awal mula kerusuhan supporter Jackmania sama supporter Bandung, itu adalah pertandingan pertama saya ke stadion itu. Itu yang tahun berapa? 99. Lupa ya, 99, pokoknya dulu tuh Persija tuh lagi bagus-bagusnya ya. Saya masih ingat ada Luciano Leandro, Deddy Umarela, Imran Ahumaruri yang masih muda ya. Itu musim 2000 awal tuh ya. Iya, ada template-nya dulu, semua jersey pakai template ya, template sama. Juaranya itu PSIS kalau nggak salah musim itu tuh. Liga kelima lah. PSIS ya. De Poras ya, Emmanuel De Poras. Siapa namanya? Masih jauh. Tugio. Iya. Jadi selama dulu saya tuh kenapa nontonnya di TV, karena memang kan keluarga saya tuh nonton di TV juga ya. Kakek saya, bapak saya di TV gitu. Nah, saya ke stadion dan ketika merasakan atmosfer stadion, saya nggak akan lagi kepikiran nonton di TV waktu itu. Kalau bisa saya ke stadion, dikejar itu. Ujian saya tuh sampai telat 3 semester tuh gara-gara pas musim ujian saya milih berangkat nonton sampai nonton playoff di mana, di Solo gitu. Kalau dulu zaman sekitar tahun 99 atau 2000-an awal, cara buat dapetin tiket pertandingan susah nggak sih? Waduh, ya. Jadi ini saya agak ingat sama teman-teman yang udah meninggal soalnya nih. Jadi ada masanya mendapatkan tiket itu memang perjuangannya luar biasa ya. Kalau sekarang kan serba mudah ya. Mudah tapi susah itu karena banyak peminat aja kan, war tiket gitu ya. Kalau dulu perjuangan susah karena yang namanya tiket zaman dulu kan konvensional. Tiket apa sih? Tiket berarti secari kertas untuk masuk gitu ya. Karcis ya. Karcis ya. Makanya segala cara orang lakukan itu. Ada untuk anak-anak itu ada yang sampai nabung, sampai nipu orang tua, ada bener, karena memang ya gimana lagi gitu ya, udah bohong. SPP. Ya SPP apa segala macam ya. Sampai pokoknya mereka rela lah menahan kesenangan mereka untuk hal-hal yang worth it banget, tapi bisa nonton Persib. Dan nontonnya kan harus ngantri tiketnya. Jangan dikira jam 7 ngantrinya, Pak. Saya pernah ngantri tiket pertandingan Persib lawan PSMS. Loket itu, saya kira kan udah paling pagi nih, habis subuh, itu antrian. Ada SD ya di depan Siliwangi, itu udah ketutupin. Jadi orang udah ngantri sekitar 4 km kali, orang semua itu. Saya kira habis subuh tuh udah paling cepat, apalagi rumah saya kan dekat Stadion Siliwangi, udah paling cepat nih. Ternyata salah dugaan saya. Itu pertandingan yang jam 3? Sore. Sorenya. Orang antri udah dari subuh? Iya, betul. Dan itu kalau nggak salah juga bukan hari pertandingan, jadi ada kan dibuka ada beberapa agen gitu ya, itu selalu full. Gitu. Selalu. Makanya dari dulu itu ya, permasalahannya kan di calo. Nah, satu-satunya cara yang bisa memutus calo itu adalah pembelian secara online. Udah. Dan sekarang terjawab tahun-tahun ini. Tapi nggak ngaruh juga, online juga tetap ada. Itu faktor ini kan, faktor permainan yang memang ya. Tapi secara umum, secara prinsip kan, dengan pembelian online, maka semua orang haknya atau aksesnya jadi sama. Betul. Kalau zaman dulu enggak. Karena ada calo, berarti si calo ini kan bisa calling-callingan sama tiket. Ya, orang yang punya tiket, orang Persib, oknum pengurus ya. Kalau sekarang kan enggak, dengan online semua punya akses yang sama gitu. Kalau nggak dapet ya udahlah, berarti kan wabillahi taufiq wal hidayah ya. Gitu ya, gimana lagi, masa yang nontonnya. Tapi akhirnya dapat nggak yang tadi ngantri jam 7? Dapat. Terus dari calo?
Enggak, beli ini ngantri. Jadi dulu tuh ada selisih yang buat anak sekolah tuh mendingan ngantri deh berjam-jam daripada harus ngelebihin sekian ribu ya. Dulu masih murah sih tiket, cuma buat anak sekolah tetap mahal sih gitu. Waktu itu masih berapa? Timur aja cuma 6.000 dulu. 6.000. Tapi 6.000-nya dulu kan sama kayak sekarang 100.000 mungkin ya. Iya, oke. Jadi pada saat itu keluarga masih nonton bola di rumah, itu nontonnya udah Persib tuh ya. Pada saat itu memang kok sudah Persib banget, sudah bobotoh atau baru mau mencoba menjajaki? Saya nggak pernah mengatakan saya ini pendukung yang sangat loyal karena saya di lingkungan saya ya. Mungkin kalau di lingkungan sekolah saya dianggap yang paling Persib, tapi di antara lingkungan saya bukan apa-apanya gitu. Banyak yang lebih gila. Gila Persib, lebih fanatik ya. Lebih gila lah. Bahkan saya pun menghindari kata-kata fanatik karena fanatik itu kan ibaratnya betul-betul nggak ada daya kritisnya ya, menerima dengan gelap mata. Kalau saya sih masih mikir-mikir. Nah jadi kalau misalkan dikatakan Kang Eko fanatik, enggak gitu. Teman-teman saya yang lebih gila banyak sampai cerai, kerjaan lepas Kalau saya kan masih enggak. Gitu. Jadi terus naik bayangin coba, Bandung Jogja nonton pakai kalau kereta dulu kan nggak kayak sekarang ya harus check-in kan dulu kan kereta dulu masih dulu bebas kita tuh sistemnya kan ngebooking kereta ekonomi kan ekonomi aja di booking semua masuk situ ya orang berdiri di lokomotif bayangin di berarti kan lebih dari 5 jam ya iya mau itu gara-gara dia nggak dapet lagi udah gitu ada yang sampai tertidur di WC gitu ya saya sempat ngerekam tuh ada rekamannya pakai handycam. Ini tuh pertandingan antara Persib lawan PSIM. Ini adalah pertandingan pertamanya Persib di tangan Arcan Yuri tuh. Golnya menang kita di Mandala Krida, golnya Gendut Doni sama Ginal Arif. 2006 dan berarti ya? 2006. Disitulah saya melihat gila ini bobotoh ya. Jadi sampai pada tiduran, bayangin tidur gini di toilet 3 orang gini. Jadi mau untuk Persib doang. Iya. Karena kalau saya pulangnya nggak mau lagi saya. Saya udah kapok. Pokoknya saya pulang harus nyaman. Kalau yang lain nggak ada pilihan mau gitu. Gini loh. Jadi daerah lain boleh lah punya klub bola gitu ya. Boleh misalkan di mana punya klub bola. Tapi kalau yang kayak bobotoh itu nggak akan ada gitu. Jadi saya pernah riset ya. Kalau daerah-daerah lain itu kan salah satu faktor utamanya itu adalah eksistensi mereka sebagai pemuda gitu loh. Makanya banyak bermunculan kelompok supporter mania. Mereka direkayasa, mereka dibentuk, mereka dideklarasikan. Nah, kalau di Bandung itu beda gitu. Kalau misalkan ada perkumpulan-perkumpulan itu karena kedekatan teritori aja. Misalkan ini daerah mana? Daerah Kebon Sirih nih. Jadi ada bobotoh Kebon Sirih cuma gitu-gitu aja nih. Makanya saya ngomong kenapa ini memang betul-betul harus jadi bobotoh. Permainan saya nggak menikmati Persib loh. Bandung Raya itu dulu agresif banget kalau menang 3-0, 4-0. Persib palingan 1-0, 2-1 penalti. Malah saat itu lebih banyak fansnya Bandung Raya ya. Nah, fansnya Bandung Raya dulu kebanyakan adalah bobotoh-bobotoh yang muda remaja. Nah, tapi waktu itu saya tahu nih Bandung Raya main lebih bagus tapi tetap ini Persib yang harus saya dukung gitu. Jadi seperti itu tuh. Jadi kalau kita ngelihat hal-hal rasional dari permainan, atraktif ya, itu ke Bandung Raya sebetulnya. Mereka finalis 2 kali dong, Liga 1, Liga 2. Tapi ya itu, panggilan hatinya tetap ke Persib. Ikatan emosional. Iya, tetap ke Persib gitu. Makanya sejak itu saya tahu nih, Bandung Raya aja kurang apa, bagus ya. Finalis 2 kali, nggak ada yang ngedukung di Bandung. Makanya sejak itu saya tahu nih, sejak Bandung Raya juara, terus nggak ada yang menyambut, wah ini nggak pernah ada lagi klub bola di Bandung yang bisa menyaingi hegemoni Persib. Walaupun Persib lagi terpuruk, ada klub lain yang bagus ya, tetap Persib yang nggak akan dapat simpati warga Bandung mah gitu. Kenapa bisa begitu? Ya faktor itu tadi gitu. Jadi bukan semata tentang prestasi gitu ya. Bukan mainnya bagus ya. Makanya saya sering ngomong gitu, Kang Eko yuk Persib juara nggak? Ya juara juga nggak apa-apa. Terus back to back nggak? Ya nggak back to back juga nggak apa-apa gitu. Kalian pingin banget sih back to back gitu ya. Pingin banget 3 kali berturut-turut. Saya itu 19 tahun nggak juara. Terus Persibnya kadang-kadang jelek, nyaris degradasi, tetap ya sukanya sama Persib gitu loh. Kan kesetiaan supporter itu diuji bukan ketika timnya juara gitu. Jadi ketika timnya nggak ada gelar, nggak ada prestasi, ya tetaplah ke Persib gitu. Jadi nggak tergantikan gitu. Makanya salah tuh kalau ada orang yang bilang, mana mari Persib juara ke stadion, ya enggak juga. Saya tuh pernah ke stadion isinya kosong gitu karena Persibnya lagi ditinggal supporter lah karena posisi juga 11 apa 12 gitu ya.
ngegolin tuh susah banget dulu, tapi tetap gitu. Saya tuh menikmati masa-masa itu loh. Nah itu kalau selama Kang Eko jadi supporter Persib nih, masa-masa yang paling kurang mengenakan tuh kapan sih Kang? Misal ya, maksudnya masa-masa yang ketika Persib tuh diisi pemain-pemain yang kurang terkenal gitu, misal di era 2000-an awal atau kapan? Nggak pernah sih. Saya tuh Persib itu memberikan hal-hal duniawi ya, segalanya gitu buat saya. Saya nggak pernah merasa Persib ini wah kecewa, nggak pernah satu musim pun saya lalui dengan kekecewaan gitu. Mau Persib yang nyaris degradasi, pemainnya jelek-jelek, pemain asingnya gagal semua, nggak pernah gitu. Jadi nggak pernah mengecewakan Persib gitu. Makanya saya juga kadang-kadang heran gitu, Persib kalah marah apa gitu, ngapain gitu lah. Tapi kalau mengkritik misalnya ada keputusan manajemen yang dianggap keliru atau keputusan pelatih dalam starting line up yang dianggap menyebabkan kekalahan misalnya, itu ada nggak rasa-rasa kecewa atau kritik? Nah, itu kemarahannya berarti ke manajemen klub ya, bukan ke Persib secara emosional ya. Marah beberapa kali gitu. Makanya kalau yang ngikutin saya ya, yang kenal saya juga tahu gitu ya, bahwa saya itu gesekan sama manajemen juga sering gitu lah. Waktu itu manajemen berbisnis di sektor retail ya, minimarket gitu. Ketika itu kondisinya nggak kayak sekarang ya. Sekitar belasan tahun lalu itu yang namanya minimarket itu adalah hal yang sensitif loh, karena dianggap sebagai penggerus perekonomian rakyat ya. Jadi di banyak tempat di Jawa Barat itu masyarakat menolak keberadaan minimarket karena mereka mempertahankan kearifan lokalnya pasar tradisional. Tapi ada di beberapa tempat di Jawa Barat itu datang Persib, ya datang PT Persib Bandung Martabat alias Persib ya, ngomong ke masyarakat, ini minimarketnya Persib, masa nggak dikasih izin? Nah, itu kan kurang ajar gitu loh. Jadi membuat masyarakat jadi bingung dan akhirnya kalah gitu ya. Kalah pertahanannya gara-gara orang-orang ini bawa-bawa Persib. Apakah saya marah? Oh, marah banget, marah betul gitu. Waktu itu gitu. Banyaklah hal-hal kayak gitu ya. Kayak penggunaan APBD nih, yang nggak transparan, ugal-ugalan, markup. Ini APBD ya. Ini penelitian saya nggak asal ngomong nih. Ada indikasinya penggunaan APBD itu ugal-ugalan ya. Itu juga saya marah gitu. Itu kan uang rakyat tetap gitu. Mau buat Persib, mau buat klub yang kita cintai ya tetap harus benar penggunaannya gitu. Iya. Tapi bukannya dengan Persib misalnya usaha retail kayak gitu bagus untuk manajemen atau neraca keuangan klub? Enggak juga? Ya itu dia, makanya dibedakan dong aspek-aspek komersil sama aspek-aspek historis ya, kayak sejarah. Persib ini kan, makanya saya katakan tentang retail tadi berbeda keadaannya sama hari ini loh. Hari ini kan udah biasa ya, jarak sekian meter minimarket 3, 4 berdiri kan. Kalau zaman dulu kan enggak, dulu tuh masih ada ideologi yang bertarung tuh. Sedangkan Persib itu kan alat perjuangan bangsa, tumbuh bersama masyarakat Jawa Barat lah ya ibaratnya. Nah ini si masyarakat ini dihantam pertahanannya pakai klub yang mereka cintai gitu. Jadi ibaratnya kalau nggak ngasih izin, berarti kamu nggak suka sama Persib, nggak cinta sama Persib nih. Ya tadi, karena secara ekonomi itu kan pasti berpengaruh positif ya, buat neraca keuangan klub, bisnisnya bagus. Tapi ya itu, Bobo tuh harus dibegituin ya gitu. Gitu. Jadi embel-embel klub yang kamu cinta masa nggak dikasih izin, nah itu kan parah gitu. Tapi alhamdulillah katanya nggak ada lagi kayak begitu ya bisnis itu ya, nggak tahu deh. Saya nggak tahu apakah di beberapa tempat masih ada ya. Cuma waktu itu ada di beberapa tempat. Saya masih ingat tempat pertama Persib buka minimarket tuh di Pasir Impun, daerah Sukamiskin atas tuh. Nah sejak itu berdiri, otomatis di mana-mana jadi berdiri tuh. Karena ketika yang ini berdiri, maka minimarket yang lain kan ngomong ke Pak Lurah, Pak RT, Pak itu masa dikasih kita nggak boleh. Nah, akhirnya berdiri gitu. Oke. Jadi memang ada hal-hal psikologis, emosional yang kadang-kadang sangat kuat dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat ya terkait dengan Persiban. Kalau di Brazil orang nyebutnya sebagian ya mengatakan sepak bola itu agama. Nah, kalau di Bandung atau di Jawa Barat, Persib tuh seperti apa sih menurut Kang Eko? Yang jelas ya, Persib itu buat banyak orang di Bandung itu hal yang sangat berarti banget lah. Sekali lagi saya nggak mengatakan saya itu fanatik atau enggak, karena saya tahu yang lebih dari saya itu banyak. Yang lebih dari saya itu banyak yang mengorbankan banyak hal demi Persib itu banyak daripada saya gitu ya. Nah itu udah menunjukkan bahwa Persib itu sebagai apa sih kok di Bandung? Kebutuhan primer. Kebutuhan primer nih. Zaman sekarang enak. Bobotoh-bobotoh muda lihat hasil pertandingan Persib, googling, YouTube, medsos ya. Zaman dulu ya. Nggak bisa kayak gitu. Kalau Persib main di luar kota, ya kita tuh nyari info tuh cuma di satu tempat. Ada namanya media berpengaruh ya, pikiran rakyat itu paling kuat lah di Jawa Barat. Kita harus nelpon ke situ.
itu telepon akan berdering sampai jam 3 subuh, jam 2 subuh. Iya. Redaksinya tuh lembur ya. Kadang-kadang ada orang yang baik ngejawabin tuh sampai jam 11 malam ya. Cuma buat Persib 1-0 menang. 1-0 itu. Ada tuh yang baik kayak gitu ya. Nah, kenapa saya katakan jam 3 subuh? Karena mulai subuh itu kan koran udah mulai diedarkan ya. Oh iya. Ya. Saya nggak tahu nih yang dengar Gen Z tahu nggak zaman dulu tuh nggak ada kayak gini-gini kalian enak tuh nggak ada. Koran sudah mulai disebarkan di Cikapundung. Jadi orang-orang membanjiri tempat ini koran dan itu terbukti memang meningkatkan omset. Setiap kali Persib menang itu berita kemenangannya itu meningkatkan omset surat kabar, udah jelas itu. Jadi sebegitunya gitu ya. Terus Persib gimana sih buat orang-orang Bandung Jawa Barat ya? Itu termasuk institusi yang lekat, identik gitu ya. Kan ada tuh kalau dari perguruan tingginya tuh misalkan Unpad ya. Terus ada Siliwangi. Nah, kalau di segmen bolanya, medianya pikiran rakyat, nah bolanya udah Persib gitu. Jadi lekat, nggak bisa dilepaskan. Nah, makanya ada nggak kota lain kayak begitu gitu enggak. Terus yang paling nyata nih, yang paling kasat mata ya. Yang paling kasat mata nih bisa disaksikan. Buktinya orang Bandung itu sama sepak bola suka banget, cinta banget adalah patung bola. Patung bola yang di Jalan Lembong ya. Walaupun patung bola mungkin zaman sekarang gampang dibangun ya. Tapi ini patung ini berdiri dulu loh, tahun 80-an. Di Indonesia itu cuma ada 3 kota yang punya patung bola ya. Persib, Bandung, Makassar ya, ada patung Ramang, sama Ribut YD. Nah, ini sekaligus mengoreksi juga nih, banyak yang ngomong itu patung Ajat, ya kan? Patung Ajat itu bukan. Saya udah ngomong langsung sama wali kotanya saat itu ya, almarhum Pak Ateng Wahyudi ya. Itu patung Ajat tuh bukan katanya ya. Jadi patung itu nggak ditujukan untuk figur-figur tertentu. Bahkan disebut patung Persib pun bukan. Bukan loh. Itu patung itu dipersembahkan untuk warga kota yang begitu mencintai sepak bola. Nah, soal keyakinan juga Kang, waktu itu sempat ada dualisme lah antara kapan berdirinya Persib 1999, 1919 atau 1933 gitu. Dan ada yang meyakini itu dan kadang agak bergesekan gitu kan. Sebenarnya ceritanya gimana sih? Oh iya, tentang tahun ya. Ini saya pakai nih. Ini aja kan ini aja kan udah menunjukkan bahwa saya meyakini Persib ini kan tahun 33 ya. Ya, itu Padi Kapas tuh. Iya. Jadi ini sekaligus ini sebetulnya edukasi dan ujian yang berat buat Bobotoh ya. Karena apa? Karena supporter itu hadir kan terkait klub yang mereka dukung. Nah, makanya identitasnya harus jelas. Harus jelas ya. Orang atau pihak pertama yang pertama kali menggulirkan wacana ini adalah pihak saya tuh. Saya ada podcast ya. Zaman COVID waktu itu menggulirkan karena ada penelitian dari seorang peneliti penulis buku namanya Kang Atep bahwa Persib itu tahun 34 katanya, bukan 33. 34. Dulu belum ada 1919 ya. Dasarnya apa? Pilihannya 34. Ada riset dia tentang majalah-majalah lama gitu ya, media-media zaman Belanda gitu. Nah, ini penting buat saya ya dielaborasi karena terkait identitasnya harus jelas ya, harus jelas. Tapi jangan lupakan sejarah semata yang menunjukkan tahun kelahiran itu kadang-kadang nggak pernah cukup ya. Karena kita sudah melalui puluhan tahun dengan angka 1933. Nah, makanya ketika tiba-tiba versi manajemen, jadi waktu perdebatan 33-34 itu dasarnya jelas. Dan saya bilang 33 ini karena kan komitmen deklarasi itu bisa kita anggap sebagai pendirian. Tinggal resmi atau nggak resmi, formal informal gitu di 33 gitu ya. Nah, ketika versi manajemen 1919 ya ada versi BIVB dan lain sebagainya. Itu juga harus clear argumennya apa, dasarnya apa gitu ya. Terus kira-kira stakeholder yang sekarang nerima apa enggak gitu. Karena mereka mah merasa puluhan tahun ini kami menyuplai para pemain, kan dulu ada kompetisi internal, ya buat Persib yang 1933 dong gitu. Nah itu harus clear gitu. Saya nggak ngomong Kang Eko pilih yang mana, tapi saya pikir dengan baju yang saya pakai ya, Persib yang saya cintai, saya tonton itu 33. Karena saya tuh bukan mendukung BIVB-nya, enggak. Kan BIVB ya itu mah terserah BIVB, saya mah Persibnya gitu loh. Gitu. Jadi berdiri utuh sebagai Persib itu 33. Karena kan gini Kang, maaf.
PSSI didirikan 1930 dan Persib termasuk satu klub pendiri PSSI. Itu argumen yang paling logis kan. Masa usia pendiri lebih muda daripada usia didirikan ya. Nah, ternyata jawabannya itu katanya tentang BUVB dan Persib yang berbeda. Cuma ini kenapa saya katakan ujian juga untuk para bobotoh ya. Ini baru berapa hari lalu nih saya bikin postingan-postingan ya memancing lah ya reaksi bobotoh. Mereka tuh tetap argumennya tuh marah-marah aja, nggak ada argumen, nggak ada cuma orang marah. Wah, aing mah. Karena beda pendapat ya. Nah itu makanya Bandung sebagai katanya kota dengan banyak perguruan tinggi, kota pendidikan ya, banyak orang intelek, pemikir ya harusnya tetap gitu. Jadi nggak cukup selesai di aing mah aing mah tetap ada argumennya gitu. 3-3 karena apa? Karena sebenarnya itu BVB-nya gitu, belum bergabung secara resmi. Itu bener tuh, bagus argumennya kan. 3-3 karena apa? Karena 3-3 itu adalah di logonya, di aktanya apa, itu juga logis gitu. Jadi jangan marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu. Saya sebetulnya hal-hal yang seperti itu ya, supporter gampang emosional, gampang marah-marah itu nanti ngaruh juga tuh ke karakter mereka di stadion apalagi gitu kan. Jadi jangan sampai stadion itu adalah cuma jadi pelampiasan amarah sama emosi kan. Iya, jadi ntar serba salah gitu. Jadi jangan-jangan mereka tuh kalau ke stadion malah berharap Persib kalah biar bisa mereka punya legitimasi, punya pembenaran buat ngamuk, jangan-jangan gitu. Saya suka mikir kayak gitu loh. Kalau yang datang ke stadion orangnya udah punya masalah dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, ya dilampiaskan boleh kan. Tapi kalau misalkan pelampiasan yang dia tuju adalah anarkis, negatif nah, gitu. Jadi datang ke stadion itu membawa semangat ya, jangan membawa masalah ya. Jadi tersalurkannya yang inilah yang positif boleh. Tapi menurut pengamatannya Kang Eko ya, menurut keyakinan Kang Eko, itu yang suka marah-marah, yang arogan, yang taunya ngamuk-ngamuk, termasuk beda pendapat soal berdirinya kapan itu tadi, dan yang mungkin kalau kalah wah emosi udah kayak apaan gitu. Itu bisa teridentifikasi atau terklasifikasi dari umur dan lain sebagainya nggak? Bisa ya, kan saya mengalami fase itu ya. Jadi cara saya menonton Persib hari ini sama dulu beda banget loh, beneran. Dulu tuh saya, udahlah nggak pengen kenal lah kalau saya zaman dulu ya nonton Persib ya. Jadi dulu mah kayaknya dulu tuh saya, saya kok jadi ngeri sama diri sendiri ya. Pokoknya teridentifikasi seperti inilah kira-kira. Kan ada usia-usia fase mencari jati diri ya. Betul. Banyak orang tuh mencari jati diri lewat komunitas-komunitas kan, ya. Kesamaan minat, ada yang otomotif, ada yang musik, ada yang apa ya. Nah, uniknya Persib itu masuk semua dong. Orang yang suka musik ada, makanya Persib itu Persib Stone Lover, pecinta-pecinta Rolling Stone yang juga bobotoh Persib gitu ya. Ada juga pecinta otomotif, zaman dulu kan geng motor ya, di Bandung tuh gangster-gangster yang sehari-hari perang itu bergabung loh. Kalau ketika STC, menonton semua tuh ya. Gabung GBR kalau nonton Persib mereka bareng tuh, gabung ya, solid gitu. Nah, makanya saya katakan kalau misalkan teridentifikasi, ya anak-anak seusia begitu memang mencari jati diri ya, dan banyak variannya gitu ya. Udah gitu, yang marah-marah, yang apa, mungkin gini ya, kan pengaruh informasi ya, informasi tontonan kan, kalau sekarang kan begitu masif ya. Jadi orang yang ada di Bandung pun mengidentifikasikan diri mereka tuh sama dengan orang-orang yang ada di London misalkan, ada yang di Milan apa ya. Salah satu yang mereka tiru kan adalah cara mendukung, berekspresi ya. Betul. Dengan fashion, dengan kreativitas, kayak gitu-gitu. Jadi identifikasinya mungkin ke arah sana gitu, ke arah sana lah. Anak-anak dengan kurun umur ya 19 tahun sampai umur 35. Nah seperti itulah yang yang lebih reaktif, lebih ekspresif. Kalau di usia di atas 35 biasanya lebih pingin stadion, menikmati, kalem. Bahkan mungkin sebagian bawa keluarga ya. Cuma tetaplah nggak recommended ya. Kalau buat lawan Persija besok nih. Saya kadang-kadang bukannya salut ini anak saya pengen nonton. Janganlah kalau lawan Persija. Kalau mau nonton nanti lawan apa? Lawan ini. Lawan Bayangkara. Lawan Bayangkara. Lawan Bayangkara boleh. Not recommended. Besok kasihan anaknya ya. Jangan ego ya. Saya nggak merekomendasikan anaknya. Tapi kan nggak ada Jack juga datang ke stadion. Semoga nggak ada ya, semoga nggak ada dan semoga nggak ada, udah gitu aja. Nggak, maksudnya gini, dengan adanya larangan penonton away, ini juga tetap tidak mengurangi resiko gitu ya, atau gimana Kang? Resikonya itu kan bukan cuma dengan supporter lawan, kalau stadion ya. Resiko ricuh itu bisa dengan sesama supporter juga, sesama bobotoh bisa, dengan aparat keamanan bisa gitu. Kan waktu terakhir di Kanjuruhan kan nggak ada supporter lawan. Ya, kita jangan lupa. Tragedi Kanjuruhan itu nggak ada supporter lawan, tapi
bisa terjadi hal-hal yang buruk juga gitu. Oke. Jadi sebaiknya gitu Sebaiknya ya kita bawa anak-anak. Artinya supporter harus punya literasi yang bagus ya. Karena tadi berbagai kalangan yang mungkin FOMO, yang mungkin masih emosional, masih labil, masih mencari jati diri, boleh itu manusiawi. Tapi ketika kita mendukung satu klub dan di stadion itu kan ada aturan, ada norma, ada kelompok lain dan lain sebagainya. Itu kita dibatasi oleh aturan gitu ya. Artinya literasi harus bagus ya. Iya, jadi setidaknya aman buat diri sendiri lah. Ini kan kita pengalaman ya. Berapa musim kemarin kan sering supporter akan dipidanakan loh. Ada pemain kan, Andri Tani, terus kemarin pelatih Persib ya, Rene Alberts kan, karena si supporter ini dianggap mengatakan hal yang nggak pantas ya, jatuhnya kan ke fitnah, pencemaran nama baik apa gitu ya. Dan itu hal sepele menurut si supporter, tapi itu memenuhi unsur delik di pidana undang-undang ITE gitu dah. Maksudnya kenapa supporter ini literasinya harus memadai, harus bagus, minimal aman buat diri sendiri gitu loh. Jadi Anda bebas ya berekspresi lewat medsos, ngomong apapun bebas gitu ya. Kritik apa. Tapi ingat ada batasannya tuh. Mana sih kategori yang melanggar undang-undang ITE, mana yang tidak. Nah, dengan membaca, hanya dengan membacalah Anda bisa tahu batasan itu gitu. Iya, iya. Nah, ini termasuk Akang tuangkan dalam buku ini. Oh ada tips-tips menghindari undang-undang ITE buat para supporter. Jadi teman-teman ini buku tulisannya Kang Eko sama teman-teman dan juga. Kawan-kawan ya. Kelompok mana? Sesama supporter atau sesama lawyer? Enggak ada supporter PSMS. Jadi makanya bukan bobotoh naik kelas, tapi supporter Indonesia naik kelas. Ini buat seluruh supporter sebetulnya. Ini udah menyebar juga sampai Bali kok. Teman-teman di Jakarta juga ada yang punya ya. Waktu itu sempat ketemu sama ketua Jackmania juga kami share, ada 2 box besar. PR kita kan sebagai supporter kan sering ngomong nggak pingin dijadikan pasar, nggak pingin dijadikan sebagai alat apa. Komoditi. Udah aja ngomong gitu ya, caranya ya baca literasi. Di undang-undang keolahragaan yang baru ya, itu ada aturan, ada ketentuan terkait kepemilikan saham loh oleh supporter ya. Nah kalau supporternya aja literasinya nggak memadai, nggak paham apa-apa, itu bahaya. Nanti yang ada itu malah orang-orang yang punya duit memanfaatkan ya status supporter. Jadi dia akan menghandle, megang kelompok tertentu untuk menguasai saham klub itu. Betul. Gitu. Jadi malah jadi alat lagi gitu. Kalau Kang Eko lihat supporter di Indonesia sekarang saat ini tuh kayak gimana sih Kang? Misalkan kalau di Inggris sendiri kan memang tuh di era 80-an sempat ada beberapa tragedi ya. Ada tragedi Hillsborough ya kan yang terus juga sebelumnya itu tahun 8 ada Heysel juga, tapi setelah itu kan mereka berbenah gitu kan. Saat itu kan juga UEFA bikin keputusan tegas untuk melarang klub-klub Inggris untuk tampil selama 5 tahun di kompetisi antar klub Eropa ya. Nah kalau misalnya supporter, tapi kan kalau di Indonesia tuh kayak berulang aja gitu. Maksudnya kalau di Inggris setelah tragedi itu ya udah mereka berbenah, stadion diperbaiki. Nah kalau di Indonesia sendiri, misal setelah tragedi Kanjuruhan di tahun 2022 ya, nah itu gimana Kang? Iya ya, itu kan pelajaran mahal ya. Tapi jadi kan banyak mengatakan sepak bola itu kan miniatur kehidupan suatu bangsa ya. Kalau kita lihat banyak orang Indonesia nggak pernah belajar dari kejadian yang besar apa ya. Mungkin sepak bola juga masih aja kan. Sampai bulan-bulan kemarin kayaknya kerusuhan masih ada gitu ya. Padahal simple sih. Yang penting kalian tuh nonton bola aman aja udah. Gitu aman gitu. Sesederhana itu sebenarnya ya. Jadi sepak bola itu untuk bersenang-senang, bukan untuk bertaruh nyawa. Kayak kita nonton bioskop ya? Ya boleh lah kayak gitu. Jadi aman, happy gitu ya. Nah yang kedua, hal simpelnya adalah gini, kan ada filosofi ya. Dulu zamannya komdisnya Hinca Panjaitan, itu ada filosofi penjatuhan sanksi, yaitu dosa supporter ditanggung sama klub. Itu sebetulnya kan menunjuk kedua pihak. Yang pertama untuk si klub ya. Kalau kamu nggak pengen terus dirugikan sama pendukung kamu sendiri, berarti dibina. Jangan sampai kelakuan supporter kamu merugikan kamu sebetulnya. Terus untuk si supporter, kalau kamu betul-betul cinta sama klub yang kamu dukung, jangan merugikan gitu loh. Nah, tapi kan seiring waktu variabelnya jadi banyak ya. Kayak di Bandung itu kan ada eranya ya. Musim-musim kemarin tuh. Ada eranya si supporter ini memang mendukung Persib secara tim. Ini militan loh. Mereka sampai tur keluar kota apa gitu ya. Tapi mereka benci sama manajemennya gitu loh. Jadi ketika Persib disangsi malah nggak apa-apa gitu. Biarin bangkrut cina. Iya. Itu ke manajemen. Tapi secara tim mereka nggak pingin Persibnya kalah. Tapi kalau ketika sanksi itu menggerogoti keuangan klub, mereka tuh malah
Malah itulah yang dituju, Padahal jangan-jangan. kan dengan adanya sanksi itu ujung-ujungnya juga ngerugiin Persib. Ya. Betul. Misal Persib dilarang main kandang berapa pertandingan kan beberapa kali terjadi gitu Betul. kan. Lagi-lagi kenapa filosofinya sebetulnya walaupun klub kamu yang dihukum, kan yang rugi itu supporter sebetulnya. Jadi nggak bisa nonton, nggak bisa leluasa ke stadion. Nah kayak gitu sebetulnya kan. Yang mau dituju itu. Gitu. Jadi yang klubnya membina, supporternya nahan diri. Nah udah sebetulnya sesimpel itu sih. Ada anggapan gini Kang, justru keributan antar supporter itu dimonetize oleh pihak-pihak tertentu supaya liga ini terlihat rame, kompetisinya terlihat rivalitasnya panas, dan ini yang akan membuat pamornya juga naik. Menurut Kang Eko gimana? Saya sih nggak seuzon itu, tapi ketika ada perseteruan supporter dan itu menguntungkan secara ekonomi buat pihak tertentu, itu betul. Yang paling gampang apa coba? Kaos, ya, jualan merchandise bernada kebencian. Itu kan kemarin marak ya, kemarin marak banget loh. Misalkan ada, bahkan itu saking biasanya, cuek tuh si emang-emang yang pinggir jalan, bikin kaos, klub ini kata-kata binatang, terus pendukung ini jancu gitu-gitu ya. Provokatif. Sangat provokatif gitu ya. Itu apa? Itu laku loh. Karena kan faktor ekonomi ya, penjualan itu laku. Kaos-kaos yang bernada kebencian itu laku beberapa tahun kemarin ya. Sampai 10 tahun yang lalu itu laku. Malah dijual secara online, coba bayangin online ya. Sedangkan supporter ini kan manusia. Manusia itu apalagi usia-usia yang anak-anak sekolah, anak-anak remaja, itu kan paling mudah dipengaruhi oleh dua hal ya, visual sama audio. Visual mereka baca kaos-kaos bernada kebencian, audio nyanyian-nyanyian kebencian, yel-yel, chant kebencian, udah otomatis itu akan jadi makhluk pembenci. Padahal masalahnya aja nggak tahu tuh anak tuh. Iya, jadi saya sama teman-teman nih, saya ingat tragedi yang paling buruk buat kami ya sebagai bobotoh itu tahun 2001. Persib lawan Persija di Gelora Bung Karno. Persibnya kalah 3-0, gas air mata ditembakkan di mana-mana ya. Itu saya sama teman-teman, mobil hancur, nyaris dibakar malah ya. Oh, pada berdarah segala macam. Seiring waktu kami saja udah biasa aja gitu ya. Beberapa tahun malah kerja di Jakarta ya. Bukan masalah memaafkan ya udahlah. Kan udahlah gitu. Jadi ada kata-kata udahlah di antara kami. Dan kata udahlah itu memang perlu waktu ya. Kejadian tahun 2001. Ketika tahun 2002, 2003 saya ditanya, damai nggak? Ya mungkin apa sih? Gitulah. Sakit hati lah, korban apa gitu. Tapi kan sekarang seiring waktu. Nah, maksud saya itu kan yang mengalami aja bisa loh gitu. Bisa stop loh. Nah, apalagi yang nggak tahu masalah, nggak tahu apa-apa, nggak tahu bentrokannya, ngerasain juga enggak, ya jangan dibuat jadi benci gitu loh. Iya. Gitu. Tapi kan kadang-kadang ikut-ikutan. Betul. Terus banyak hal yang berubah ya. Dan memang permusuhan yang nggak sehat itu harus dihentikan gitu. Saya selalu mendefinisikan kan apa sih yang nggak sehat itu? Nah kan pada nanya gitu ya. Permusuhan yang berlebihan nggak sehat itu adalah permusuhan yang terjadi di luar waktu dan di luar tempat pertandingan. Nah ini sering terjadi banget di daerah-daerah perbatasan tuh. Di Bekasi, Karawang, Bogor. Lihat deh kalau kita lihat timeline ya. Ada bentrokan-bentrokan. Itu kejadiannya pas buka puasa, acara apa. Jadi nggak ada hubungannya sama pertandingan. Jadi itu sehari-hari mereka bawa kebencian, ketemu, Cilengsi terutama ya, saya sering kejadian tuh yang pernah di depan mata saya sendiri, di luar pertandingan, bentrok supporter coba ini saya pikir ya. Nah iya hari kerja lagi. Jadi aneh ya. Sementara sementara epicentrumnya nih Bandung Jakarta, saya pikir malah udah reda. Jadi kehadiran tol Cipularang sama sekarang WUS ya, itu membuatkan dua kota ini dekat, dinamis ya. Kalau zaman dulu kita tuh seolah-olah melihat plat B orang Jakarta nih, plat B orang Jakarta. Tapi seiring waktu gara-gara sering banget nih plat B ke Bandung tiap weekend ya, sehari-hari juga banyak plat B. Pahamlah bobotoh-bobotoh yang muda ini yang labil, oh kalau plat B itu belum tentu orang Jakarta. Kalaupun orang Jakarta belum tentu suka bola. Kalaupun suka bola belum tentu suka Persija gitu loh. Gitu. Maksudnya kayak gitu-gitu. Makanya di tempat-tempat jajan ya. Kalau sekarang Persib main sama Persija, di tempat-tempat jajan kulineran ada plat B, relatif aman, nggak kayak dulu. Kalau dulu ngeri. Bisa jadi fans MU. Iya. Kalau dulu ngeri ya. Nah termasuk, tapi kalau plat B di Jakarta sih nggak ya. Karena orang Bandung di Jakarta ya pakai plat B juga gitu. Jadi kalau di epicentrumnya udah relatif nggak ada masalah lah. Ya. Tapi kalau untuk hari pertandingan ya jangan konyol. Misalkan nih Persija main lawan Persik atau lawan
PSM tiba-tiba jogging pakai baju Persib. Nah, itu kan konyol ya. Tapi kalau di keseharian bukan hari pertandingan, saya pikir nggak ada masalah. Gitu. Pernah ada video, nggak tahu kapan ya, ada seorang pedagang di satu pasar, terus dia pakai jersey salah satu tim, terus sama supporter, karena itu lokasinya ada di lokasi basis masanya tim A, tapi dia pakai tim B, dan suruh dilepas bajunya. Itu pasti daerah penyangganya. Ya, daerah penyangganya. Perbatasan. Pasti. Karena ada orang pakai baju Persija, ya. Maksud saya jangan konyol, saya udah bilang kan, kalau konyol kan berarti lari-lari di jalan. Enggak, jadi orang kuliah di Bandung pakai baju Persija, pakai jaket gitu ya. Kelihatan tuh Persija gitu, kita tahu tuh. Ya biasa aja, nggak ada yang asal jangan saya kan udah bilang jangan konyol gitu ya. Tapi kalau dia lari-lari di gazebo di mana ya pasti ada reaksi gitu kan. Begitupun di Jakarta. Saya kalau ketemu sama teman saya, di FX di mana nongkrong ya, daerah CBD, aku ya Persib nggak apa-apa, biasa aja. Gitu. Tapi Kang, ini menarik nih soal perbatasan tadi. Depok, Bekasi, terus mana lagi? Karawang, Bogor, kita lepas ke Tangerang sebetulnya. Secara geografis, betul, dulu sampai Tangerang. Secara geografis kan dan administrasi masuk ke Jawa Barat, dan warga Jawa Barat ini relatif Persib gitu. Tapi misalnya ada di perbatasan di daerah-daerah itu, karena memang secara geografis letaknya berdekatan dengan Jakarta, dukung Persija. Menurut Akang gimana? Nah ini sebenarnya agak panjang ya, tapi saya coba persingkat ya. Jadi saya sempat mengamati, ada riset, dan hasil risetnya itu nggak menyenangkan sebetulnya. Karena ternyata banyak banget, kan kita selama ini kan Persib itu primordial nih. Jadi bukan cuma tentang orang Bandung, tapi orang Sunda. Kenyataannya banyak orang Bogor, asli Sunda, dukung Persija. Jadi faktornya banyak, bisa jadi ya. Faktor kan, saya bilang kan tadi kan pengaruh lingkungan ya. Dia orang Sunda, orang apa, tapi dia kehidupan sehari mungkin lebih sering ke Jakarta nih, karena sekolah atau apa ya. Akhirnya ternyata nonton Persija juga lebih gampang ya gitu kan. Apalagi zaman dulu kan pendukung Persija belum banyak ya, lebih gampang nonton Persija. Dia nggak akan nonton Persib jauh-jauh ke Bandung ya, ke Stadion Siliwangi dulu. Belum lagi war tiketnya ya. Iya, dia lebih suka nonton zaman dulu mungkin di Lebak Bulus. Kalau enggak, dia orang Bekasi apa ya, pengen nonton Persib susah. Dia orang Bekasi, Persija berkandang Stadion Patriot nih. Akhirnya bertahun-tahun dia pengen nonton bola, langsung Persija aja gitu. Jadi banyak faktor, banyak variabel. Zaman udah berubah, dan untuk bobotoh ya harus nerima ya. Saya juga dulu meyakini itu gitu. Nggak mungkin kalau orang Sunda, orang Jawa Barat harus ini. Iya, secara normal memang seperti itu. Tapi kan variabel-variabel baru bermunculan sekarang gitu ya. Variabel baru bermunculan, faktor geografis, faktor lingkungan. Terus bisa jadi nih, lingkungan dia yang bobotoh Persib menyepelekan dia, nggak ngasih peranan atau apa gitu ya. Tapi ternyata yang pendukung Persija bisa menghargai dia secara organisasi, merangkul. Ini kisah nyata nih. Kisah nyata saya di daerah Karawang ya, Karawang. Waktu itu ada kasus bentrokan pendukung Persija sama Persib, dan terjadinya di luar pertandingan. Ada yang meninggal, pendukung Persija meninggal. Ya, dipenjaralah pendukung Persib ini. Saya diminta ngebantuin, saya bantu. Ditanya polisi legal standingnya apa? Saya dari ini supporter, nggak ada legal standing. Akhirnya polisi ngomong apa? Kami harus menangkap orang ini karena setiap minggu ya pengurus pusat Persija datang ke kami minta perkembangan kasus katanya. Sedangkan yang dari pendukung Persib nggak ada yang nanyain, nggak ada yang peduli, nggak ada yang apa. Ini Akang aja kesini nih kemarin. Sama sekarang gitu ya, dan Akang nggak punya legal standing karena saya kan bukan pengacara ya, bukan pengacara. Kalau mau dari Bandung kirim secara organisasi lawyernya punya kuasa itu baru. Apakah jawaban polisi itu benar? Benar. Emang harus begitu aturannya, nggak bisa tiba-tiba datang, wah ini mau ngebantu, nggak bisa kan? Legal ada standing. ya. Dan ternyata pengurus Jackmania seperti itu. Ini dulu ya ini sebelum COVID sih saya masih ingat tuh. Jadi begitu, itu hal-hal yang nggak sepele loh kayak gitu ya. Jadi perhatian organisasi segala macam gitu, nggak sepele. Oke. Nah, kalau tanggung jawab untuk memberikan literasi yang komprehensif kepada para supporter, tanggung jawab siapa, Kang? Ya, pertama kelompok supporternya, terus klubnya, terus asosiasi juga dong. Sama ini ILIG ya, ILIG juga tanggung jawab gitu. Kalau ini kan buat liga mereka lebih kondusif. Jadi saya ingat yang dikatakan oleh Pak Erik ya, waktu itu ada acara Indonesia Sport Summit. Saya juga jadi narasumber di chamber yang lebih kecil. Pak Erik mengatakan kondusivitas olahraga profesional, industri olahraga itu dipengaruhi juga oleh supporter. Semakin supporternya kondusif,
memberikan kepercayaan sama investor dan ini kondusif nih apa? Ya otomatis menguntungkan gitu. Makanya si operator liga, I-League ya, PT Liga ya berkepentingan untuk bikin program terkait literasi juga. Jadi sejauh ini belum ada gitu. Udah ada ya. Tapi mereka kayaknya kolaborasi lah sama Kemenpora kayaknya. Gitu. Beberapa kali saya ikut kok beberapa kali acaranya ya sampai ke Bali. Cuma satu daerah yang saya nggak ikut, ke Malang. Gara-gara saya suka nulis di medsos kan, Arema yang mana, itu banyak yang sensitif kayaknya. Sebentar, saya kan, di sini kan ada ruang-ruang tanpa penjelasan ya, atau dikira apa gitu. Padahal kan saya tuh nanya gitu, saya tuh sebetulnya, tadi saya udah ngomong di awal ya, bagi para supporter, identitas klub itu bukan hal sepele, penting. Jadi harus clear. Betul. Makanya kemarin yang saya bikin konten itu, konten apa tentang pancingan ya. Kan kalau yang 1933 kan 14 Maret, kalau yang 1919 itu tanggal 5 Januari itu. Ada yang menjawab, kalau saya yang mana aja deh, mau 19, mau 33, yang penting saya dukung. Salah. Gitu. Harus clear. Supporter tuh harus clear terkait identitas klubnya gitu. Mungkin emang nggak pakai clear ya, pakainya rejoice. Nah, itu bisa jadi gitu. Padahal kalau mau pakai padahal kalau mau diperhadapkan bukan sama clear rejoice itu, sama head and shoulder. Kalau rejoice itu samponya cewek, sama Pentin, gitu baru. Jadi pengen keramas nih. Oke. Kita coba mengerucut ya, karena ini mungkin akan menjadi trigger juga, bukan trigger sih, lebih apa yang kita bahas sebelum pertandingan pre-match ya, Persib versus Persija. Sebetulnya Kang, rivalitas antara Persib dan Persija dalam hal supporter semakin panas, semakin berwarna gitu. Itu sejak kapan? Ya, tiap orang bisa punya versi, tapi maksud saya versinya jangan ngaco-ngaco banget. Ya, ada dasarnya salah gitu satu ya. versi yang paling ngaco adalah rivalitas dimulai di kuis siapa berani. Nah, dan entah kenapa itu banyak diyakini orang, itu salah ya. Maksud saya gini, versi orang itu kan tergantung apa yang dia alami ya. Dan saya pikir yang saya ceritakan ini bisa dipertanggungjawabkan ya, karena saksinya juga banyak. Saya juga bikin tulisan ya, salah satu tulisan yang jadi rujukan, kayaknya masih bisa dicari tuh di internet ya. Jadi kejadiannya itu adalah pertandingan yang saya katakan tadi di awal, Persibnya kalah 1-3. Ya. Persib itu kalah duluan 3-0 dan bisa membalas 1 gol lewat golnya Tatang Supriyatna tuh, saya masih ingat tuh. Itu Tatang S ya? Kejadiannya di Stadion Siliwangi. Di Siliwangi ya. Saya melihat dengan jelas. Siliwangi ini kan stadion tradisional ya. Ada benteng kan, benteng. Kita bisa duduk. Dan sekitarnya rumah-rumah penduduk. Duduk di atas. Saya melihat supporter Persib Bobotoh nggak bisa masuk, banyak banget, ribuan. Nggak ada zaman dulu nonton bareng layar lebar kayak sekarang ya, ada sponsornya, nggak ada dulu. Ya. Udah gitu, tiba-tiba udah supporter nggak bisa masuk ya, Bobotoh Persib nggak bisa masuk. Datang dong bis ya, Jackmania ini. Dan Bandung waktu itu nggak terbiasa melihat ada orang mau nonton mendukung selain Persib. Maksudnya tim tamu itu nggak ada. Dulu tuh nggak kayak sekarang ada OWD enggak dulu. Dulu tuh yang OWD itu ya pendukung Persib yang nonton kemana-mana. Nggak pernah ada klub lain yang didukung oleh pendukungnya gitu ya. Nah, lihat masuk bis sekitar 8 ya. Saya ingat saya 8. Udah gitu orangnya Persija pingin masuk juga. Ini dua kelompok ini kan jadi rentan salah paham gini. Yang pertama, dulu belum ada Cipularang ya. Jadi ke Bandung tuh lama banget dulu, dijamin lewat puncak ya. Jadi yang naik bis ini datang jauh-jauh, capek mungkin ya, pingin nonton Persija. Itu mereka tuh nggak terbiasa ya. Mereka tuh nggak terbiasa menemukan fakta bahwa nggak bisa masuk stadion udah penuh gitu loh. Ini maaf harus saya katakan ya, Jackmania itu kan dulu seumur jagung. Ya, mereka tuh berdiri tahun 97, itu juga dikit banget kan, puluhan, ratusan, akhirnya berkembang karena kan dukungan sumber daya dari Sutioso, finansial apa gitu ya, sampai akhirnya bisa sebanyak sekarang ya. Nah dulu itu mereka, saya yakin nggak pernah kesulitan masuk ke Lebak Bulus. Dulu Persija karena ini di Lebak Bulus ya, biasa ke Lebak Bulus, gampang mungkin difasilitasi, ini kok mau nonton aja susah gitu ya. Mau masuk susah. Jadi yang pendukung Persinya kaget kok nggak bisa masuk nih. Padahal kami pengen nonton, tapi kan jauh nih. Ngerasa lebih berhak mungkin, jauh nih. Kalian kan orang Bandung nggak usah gitu. Nah yang di Bandung juga
kecewa banget karena nggak bisa masuk. Sama-sama kesel, salah paham ya. Mungkin entah siapa yang ini ya. Jadi saya yakin semua yang ada di 8 bis itu, versi mereka pasti mereka yang terzolimi dong. Nah, karena saya ingat setelah sempat ada teriak-teriak gitu ya, mungkin pasti bentrok apa. Kerusakannya saya nggak tahu apakah kacanya pecah atau pokoknya itu bentrok aja. Ini langsung nih, yang 8 bis ini meninggalkan Siliwangi, muter, ada lapangan tenis ya, namanya Jalan Manado tuh. Jadi di belakangnya Siliwangi itu ada Jalan Manado. 8 bis pulang dan mereka sumpah serapah, maki-maki, marah-marah. Itulah awal kejadiannya ya. Itu bisa saya pertanggungjawabkan itu karena saya menyaksikan sendiri. Ini tahun berapa Kang? 99 berarti? Iya itu tahun itu saya lupa apa 99 apa 2000 ya? Ya 99 apa 2000 tuh. Pokoknya waktu itu Persija tuh lagi bagus-bagusnya tuh. Luciano Leandro, Deddy Umarela, Imran Homaruri yang masih muda ya. Kalau yang sekarang kan cabi ya. Francis Wewengkang berarti pada saat itu. Saya cuma ingat yang itu lah. Nah udah gitu kejadian berikutnya nih. Nah tadi kan saya ngasih yang saya alami. Nah ini saya juga berikutnya saya ikuti di koran bola dulu ya. Katanya pendukung Persib yang nonton timnas di Jakarta kan diganggu tuh gara-gara itu ya. Dulu kan ada namanya Viking ini ya, Viking Jabodetabek. Dulu saya kenal tuh, saya pada namanya Leo, Janu, nggak tahu masih pada hidup nggak? Maksudnya dulu waktu itu mereka udah bapak-bapak banget dulu. Sekarang mungkin masih kakek-kakek lah sekarang. Janu, Leo ya saya masih ingat ya. Diganggu. Nah waktu itu kenapa Viking Jabodetabek nonton timnas? Karena dulu ada satu pemain doang dari Persib, Yaris Riyadi. Ya. Dulu tuh ibaratnya tahun itu miliknya Persija lah. Top level timnas ya. Persib cuma ada satu pemain, Yaris Riyadi aja udah itu. Tapi jadi alasan untuk para bobotoh nonton ke GBK ya. Ganggu tapi kan nggak pemercik ya, cuma ada kabar doang, baca di koran. Tiba-tiba saya pernah diajak, ayo kok kita ke Stadion Sangkuriang. Dulu belum ada Jelak Harupat ya, Sangkuriang itu markasnya Persikap. Ngapain? Persikap lawan Persija katanya. Iya terus ngapain saya bilang tuh? Ya Jackmania katanya datang. Ayo orangnya. Hanya ngapain aku bilang tuh. Saya nggak ikut kan. Ternyata bener ribut lah Persikap yang main lawan Persija. Jackmanianya kan hadir. Itu tapi yang ributnya sama pendukung Persib. Dan dulu saya yakin jumlah nggak sepadan. Karena Cimahi itu deket banget loh dari Bandung. Jadi kalau mau mengerahkan massa saya yakin nggak sepadan. Bisa jadi Jackmania. Kenapa bisa jadi akhirnya dendam terus, mungkin apalagi ada acara kuis lah siapa berani itu berlarut-larut gitu. Itu versi saya dan saya alami tuh. Jadi yang saya alami langsung itu adalah yang saya lihat bentrokan pertama di Siliwangi, plus yang saya diajakin ya. Coba ada saksinya nggak? Ingat nggak masa-masa itu ya? Ngajakinnya bukan pakai HP, bukan pakai SMS, belum HP kita ada nggak dulu ya? Diajakin, jadi ketemu langsung nongkrong, ayo besok kita ke Sangkuriang Persikap lawan Persija. Diajakinnya setelah kejadian Siliwangi. Setelah kejadian Siliwangi, gitu. Gitu seingat saya ya. Dan itu dua hal saya alami langsung. Plus ya kalau mau lihat rentetan kejadian berikutnya ya, saya juga pernah ngelihat sweeping di Lebak Bulus. Ya, saya udah dulu siapa sih yang tahu saya kan? Sekarang agak aman nggak saya besok nonton di GBK aja? Kalau dulu itu di Lebak Bulus saya saksikan sendiri ada sweeping, ada yang kena gitu ya. Lebak Bulus sweeping berlanjut. Nah udah gitu, nih kenapa rivalitas itu harus di-clearkan? Makanya kemarin Diki Sumarno bagus tuh statementnya kan melarang anggota Jackmania untuk datang ke Bandung. Itu harus di-clearkan gitu ya, bukan untuk mau gimana-gimana kan. Bro, berarti ini nganggap permusuhan masih ada. Emang masih ada. Jadi kita harus thinking for the worst, realistis ya. Karena dulu pernah kejadian hal yang paling buruk nih. Jadi dulu itu sebetulnya rivalitasnya kan Viking dan Jackmania. Sekarang membesar jadi bobotoh keseluruhan. Kenapa? Saya duga kejadiannya sekitar tahun 2002, 2003 mungkin ya. Jadi waktu itu tuh kan sama Viking aja nih. Ibaratnya gini, bobotoh lain selain Viking disambut lah di mana, di Jakarta gitu ya, di Jakarta. Ya itu kejadian. Jadi pendukung-pendukung Persib yang bukan Viking ke Jakarta tuh, ke Lebak Bulus kalau nggak salah dihajar juga. Nah di sejak itulah meluas akhirnya. Jadi bukan cuma Viking tapi bobotoh keseluruhan gitu. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena yang di Lebak Bulus itu kan nggak ada Viking. Bobotoh yang waktu itu kena sweeping itu bobotoh non Viking itu.
sama ratain semua. Iya. Dan mereka saking lugunya ya, nah, makanya bahaya juga nih nonton bola itu, makanya zaman sekarang ya. Mereka benar-benar percaya dengan ucapan apa, pokoknya selain Viking boleh nonton tandang Persija, akan kami terima dengan baik. Pada pakai baju biru, makanya pada kena semua. Iya. Oke, tapi memang ini menjadi refleksi ya dalam sepak bola Indonesia. Mudah-mudahan kita yang menonton dan mencintai sepak bola Indonesia dan punya klub masing-masing, kita tetap memberikan dukungan secara sportif, secara rukun, damai, simple aja supaya tidak ada accident, supaya tidak jatuh korban gitu. Karena kita sama-sama menikmat sepak bola. Oke, sekarang kita update juga sedikit ya soal transfer, karena ini dari kemarin panas banget nih Kang, soal Barba nih. Apakah memang positif akan meninggalkan Persib Bandung karena faktor keluarga? Ini postingan Instagram, salah satu yang pertama memosting Barba akan pergi itu saya. Saya tadi sempat lihat, yang lihat udah 1,6 juta loh. Dan isinya caci maki. Saya disebut memprovokasi, hoax, bikin rumor, mengganggu ini. Padahal waktu itu saya mikirnya gini. Jadi saya bukan berdasarkan sumber atau apa, enggak. Saya mikirnya gini, Barba dengan usianya ya. Terus ini bolanya ya, karir bolanya yang cukup tertib dia ya, gini-gini. Sebetulnya kalau orang kayak gini, kalau ada kesempatan main di Eropa, jangan ngomong ya, apalagi Itali, dia akan kembali gitu loh. Makanya waktu itu saya percaya, kan dulu kan ada yang pertama kali memantau itu kan di Twitter ya. Katanya akunnya akun kecil atau apa. Tapi saya pikir ini masuk akal gitu. Kalau buat Barba ya justru lebih nggak masuk akal. Kalau ada yang misalkan Tom Hey akan main di Inggris, itu nggak masuk akal gitu. Udah usia, udah apa, bukan masanya lagi. Tapi kalau buat Barba ini masih oke gitu. Apalagi kembali ke Itali. Saya posting Barba selamat jalan apa pakai lagu Gugur Bunga. Nah udah itu saya dibully habis, tapi kan terbukti ya makin kesini makin mendekati kebenaran gitu. Jadi kemungkinan Barba nggak akan bertahan lagi, kalau kata saya ya. Tapi sebenarnya karena faktor keluarga atau memang ada tawaran yang menarik sih kan? Tawaran yang menarik tuh, saya pikir terlalu inilah. Maksudnya gini, seagung-agungnya dia, sedihargainya dia di sepak bola Indonesia, apalagi di Bandung, tetap kalau orang dengan karir yang tertib kayak dia lebih baik lanjutin karir di inilah. Karir yang tertib itu dalam artian karir bagus ya? Iya, tertib lah. Maksudnya step-stepnya mungkin ya. Kalau saya sempat lihat tuh jenjang karirnya bagus, nggak ujuk-ujuk gitu ya. Tetap aja mendingan karir di Italia gitu loh. Jadi kebayang nggak sih ini Barba ya, walaupun dia ada di Bandung gitu, yang sangat mengidolakan pemain Persib, tetap kalau rasional dia pemain bola beneran ya, mendingan ke ini. Kecuali Barba umur berapa, 38 gitu kan. Udah mau pensiun, mendingan di Bandung gitu kan. Gitu. Berarti awal mulanya Barba ke Bandung cuma buat ini doang dong, pas waktu itu misalnya nggak ada klub? Itu banyak spekulasi, karena waktu itu Barba itu nggak masuk dari sumber saya. Dulu tuh sumber saya itu kan cuma ngomong ada beberapa, terutama diaspora, ada Barba ini, saya agak kaget juga nih yang Barba ini. Barba ini, malah saya pernah berspekulasi apakah ini karena kedekatan ini ya, konsorsium Persib dengan keluarga Hartono gitu kan, bisa jadi kan ya, komonya kan itu bersamaan loh, bukan buang-buang duit banjir duitnya Persib sama Komo, ugal-ugalan beli pemain tuh barengan loh. Barengan gitu ya. Mereka sama-sama orang kaya circle grade A ya, masa sering nggak kenal. Masa Pak Glenn kenal Pak Hartono? Hartono siapa ya? Kan nggak mungkin. Pasti tahu gitu. Siapa tahu sama-sama ngurus bola nih Pak Glenn. Ngomong jadi gitu. Tapi biasanya kalau pemain Italia emang gitu ya? Homesick kan ya? Sebelumnya kan Stefano Beltrame juga katanya gitu. Iya, makanya saya bilang sebetulnya bukan homesick, tapi ada alasan rasional ngapain harus di Indonesia gitu. Mendingan ke Bali libur 3 bulan gitu loh, daripada main bola di Indonesia 1 tahun gitu. Ya tetap mendingan. Walaupun angkanya cukup besar gitu dengan berbagai fasilitas, tapi tetap ya rasional ya. Iya, jadi tetaplah mendingan balik ke Italia, wajar lah. Iya. Nah, menurut Kang Eko dengan tidak adanya Barba nanti nih, seberapa besar pengaruhnya? Atau nanti akan segera ditambal untuk mengganti Barba? Ya, itu segera ditambal. Saya pikir kan Barba ini kan, kalau saya lihat dari perspektif ini ya, netizen ya, cewek-cewek senang dia karena ganteng aja udah. Main mah biasa aja, saya pikir mah. Iya, banyak yang bisa gantiin, tenang aja sih. Ini kalau di akun-akun yang terpercaya yang sering bahas Persib nih, udah ada kode-kode katanya Alberto Rodriguez bakal comeback. Kalau Eko mau, Kang Eko ngeliatnya gimana nih? Aduh, itu sih bisa siapa aja ya, bisa siapa aja. Tapi saya pikir ya, untuk yang lebih krusial ini bukan di posisinya Barba sih, saya pikir ya. Sekarang itu ya. Depan? Iya, jadi diperhatiin dong. Di antara
top 4 di atas aja. Kalau nggak udahlah level 3 di atas ya. Ini yang paling minim produktivitas Persib loh. Udah gitu, kalau ini maksudnya minim tuh yang sekarang tuh saya bandingkan dengan eranya Ciro sama DDS ya. Yeah. Kayak kemarin ngegolin corner kan, 1, ya menang sih menang ya. Cuma kan aduh kayaknya gimana gitu ya. Artinya apa? Artinya tetap daya dobraknya masih jauh ini Persib ini. Bisa tergopoh-gopoh kalau misalkan mereka masih pingin juara liga aja. Gitu ya. Udah masih tergopoh-gopoh. Jadi tetap ini goal getternya masih belum dapat gitu. Gitu. Saya Plus pikir, lagi di ACL tuh ya. Oh iya. Kita benar-benar butuh predator yang haus gol. Iya, nggak cukup inilah, nggak mumpuni lah. Ramon ini kan sebetulnya kan panasnya juga terlambat ya. Tapi panasnya Ramon ini udah tertanggulangi lah ya, di backup sama yang lain. Cuma kalau ini 1 musim kan berapa puluh pertandingan, ini Persib bisa tergopoh-gopoh kalau nggak punya lagi pemain bagus di depan ini. Iya. Jadi pemain di depan yang mungkin mendekati DDS nih yang masih dicari ya, ini betul. Tapi Kang Eko kalau boleh milih ya, atau harapannya Kang Eko, hat-trick juara atau melangkah jauh di ACL tuh? Ya karena saya bukan pemilik klub ya, Kalau supporter kan pengennya dua-duanya dapat ya. Cuma kalau suruh milih banget satu, saya pikir lebih baik menjadikan step di Asia itu lebih bagus daripada tahun sebelumnya. Etalase di Asia ini kan market yang bagus ya. Ini kita ngomongin bisnis aja, ngomongin duit lah. Pertama ada match fee-nya. Udah gitu ada siaran, pasti kan TV-TV. Saya masih TV kabel. Soalnya saya pernah nonton rekaman Persib ya waktu di hotel loh. Jadi ditayangin tuh, dikomentarin sama orang Arab. Ya. Jadi etalase bisnis yang bagus, saya pikir ya, memperkenalkan Persib ke level yang lebih tinggi. Gitu. Jadi tapi di Asia gitu udah gitu. Gitu. Jadi nggak berharap hat-trick? Bukan nggak berharap ya, kalau kan suruh milih. Suruh milih. Tapi kalau mendapat, alhamdulillah ya, syukur ya. Gitu. Tapi tapi lebih urgent lagi gitu ya. Ini kan kesempatan terbaik. Jadi belum tentu lagi loh Persib musim depan ada di posisi kayak gini lagi gitu. Iya. Kalau misalkan tentang Persib juara, mas saya yakin 10 tahun ke depan pun tiap tahun Persib pasti kandidat juara lah, saya yakin ya. Tapi kalau ke Asia sampai step sekarang dan ada peluang berhadapan dengan Al-Nassr ya, sekarang aja gitu. Oke. Nah ini kaitannya dengan ngomongin Asia level internasional sedikit ya. Ke Timnas nih, karena sekarang Timnas punya harapan baru dengan John Herdman sebagai nahkoda baru di Timnas Indonesia. Penunjukan John Herdman menurut Kang Eko gimana? Apakah ini sosok yang tepat melihat track record-nya, melihat prestasinya? Tapi kita lihat juga nih, prestasi di Kanada belum tentu akan sama dengan Indonesia. Karena realitas sepak bola Indonesia akan sangat berbeda. Faktor politis, culture, pressure, ekspektasi, dan lain-lain. Gimana menurut Kang Eko? Iya, betul ya. Jadi kan kalau faktor yang pastinya kan ibaratnya track record dia ya. Apalagi dia meloloskan Timnas Putri udah pernah. Cowoknya udah pernah. Itu kan berarti kan kemampuan teknisnya bagus. Cuma banyak variabel, kultur segala macam ya. Itu jadi variabel yang harus diperhitungkan. Jadi nggak bisa, karena dia bagus punya prinsip, jadi di Kanada harus sama dengan di Indonesia begini, nggak bisa gitu ya. Cuma masalah tentang tentang temponya ini loh, waktunya pas apa enggak ya. Waktunya akan menjadi pas kalau kita tetap ngomongin jangka panjang. Jangka panjang ya, kalau kita ngomongin 10 tahun lagi. Dan itu memang cara paling aman dari PSSI untuk menjawab ekspektasi supporter. Karena kalau ekspektasinya jangka pendek, ini selalu kalah dengan keadaan kita kemarin. Kemarin itu kita ada di jarak terdekat ke pentas tertinggi dan lepas. Jadi gregetnya nih ya, mau juara AFF, mau juara apapun gitu ya, regional tetap nggak ada yang sebanding sama kemarin ya. Euforia, dukungan semua pihak lah, termasuk pemerintah kan. Kemarin naturalisasi kayaknya sebut nama jadi, nama jadi ya. Jadi tetap, menjawab dengan diplomatis nih. Oh iya, target PSSI nanti 2045, 2035 ya. Itu kan nggak akan kekejar nagih janjinya. Jadi paling aman udah begitu. Nah, karena nggak akan dikejar janjinya kan. Iya, Pak Erick Thohir emang 2035 masih jadi ketua PSSI kan? Belum, tentu juga gitu loh. Karena nggak akan kekejar juga janjinya ya. Orang-orang udah pada lupa, udah pada ini. Mendingan memang fokus di jangka panjang. Sebetulnya jangka panjang itu masuk juga kemarin yang Belanda ya. Saya kan beberapa kali jadi translator ya, dari penerjemah di acara coaching klinik KNVB. Itu yang paling punya kurikulum pembinaan bagus itu kan Belanda sebetulnya. Nah, kalau kemarin dikasih waktu, ini terlepas dari hasil gagalnya ya, itu sebetulnya
layak di ini loh. Jadi Pak Erick ini kan, kalau saya jadi Pak Erick Thohir ya, sisi lain Pak Erick ini kan orang ngerti bola. Ya, jadi kalau ada yang ngomong Pak pembinaannya, ini kamu ngomongin Erick Thohir, ya tahu dia pembinaan, kompetisi dia tahu. Tapi di sisi lain dia kan perlu menjawab ekspektasi yang singkat itu loh. Juara gelar. Nah, dia tuh harus menjawab yang ini. Makanya kemarin yang menjawab yang ininya ini, Kluivert-nya itu yang apa? Ya meleset lah gitu ya. Nah, kalau yang sekarang udah karena ngomongin pembinaan, ngeset tim jangka panjang, ya udah sekalian jangka panjang, udah jangan lagi lolos Piala Dunia berikutnya, jangan, udah lolosnya nanti aja Pak 2050 gitu. Biar nggak kekejar juga Pak. Iya, jadi nagih janjinya juga nggak apa, jadi nggak stres juga gitu lah. Nah, ini kan kontraknya 2+2 ya. Tahun depan Pak Erick selesai. Nah. Gimana tuh? Apalagi kita melihat kecenderungannya kalau misalnya ganti ketum, pelatihnya juga ganti itu. Ya ini makanya pertama ada komitmen ya di Exco itu harusnya dikuncinya ya. Exco ini kan kolektif kolegial. Ya, itu ntar atur deh. Cuma masalahnya gini nih, masalahnya itu tentang pergantian pelatih itu sebetulnya bukan hal yang tabu kan. Makanya nanti ketua umum baru kita kan nggak tahu, jangan-jangan Pak Erick masih mau nggak maju, jangan-jangan maju lagi kan. Mengganti pelatih itu bukan hal yang tabu ya. Jadi 10 gelar itu bisa nggak ada artinya dibandingin 3 kekalahan berturut-turut misalkan ya. Itu hal yang wajar sepak bola. Makanya nanti ketika ketua baru ada komitmen, nggak punya komitmen mempertahankan yang peninggalan Pak Erick, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Ini sepak bola. Tapi ingat, kita kan nggak bicara tentang pelatih kepala doang, pelatih tim senior nggak. Nah, yang di bawahnya ini nih, bukan orang-orang tenar, nggak harus sorot kamera ke dia, itu dipertahankan kalau bisa. Saya nggak tahu ini John ini bawa berapa orang nih. Satu atau dua gitu. Nah, kalau kemarin Patrick itu kan sepaket banyak itu. Saya sempat ngobrol berapa kali itu di Bali sama orang-orangnya ya. Banyak itu, ada si ini ngurus ini, si ini ngurus ini. Terus dia memantau youth development gitu. Kalau yang sekarang saya nggak tahu nih. Cuma kalau kemarin ya, andai putus Patricknya doang aja ya. Terus yang lain nggak diusik. Mungkin, karena kan kita nggak tahu. Jangan-jangan yang lain juga kalau Patricknya pergi males juga gitu kan, dia nggak tahu. Yang jelas terkait ini Kang, penunjukan John Herman, kan ada Pak ZA bilang ini penunjukan Pak Ketum nggak ikut-ikutan. Itu analisa Kang Eko waktu terkait statementnya Pak ZA ini, apa memang Pak Erick ini jangan dipersalahkan nanti ketika John Herman nggak memenuhi ekspektasi, atau memang federasinya yang agak ada sedikit dualisme gitu Kang? Kalau dari kacamata Kang Eko gimana? Nah, ini mungkin banyak yang nggak ini ya. Jadi Ketum is Exco juga sebetulnya kan. Cuma dia Exco yang istimewa karena dia bisa kerja secara ini secara, kalau di kita dia presidennya lah ya. Padahal dia juga terpilih secara anggota dewannya gitu kan. Nah, jadi tetap kolektif kolegial gitu ya. Jadi kalau misalkan alasannya sesimpel itu, biar Pak Erick yang disalahin, ya nggak bisa. Akan kita salahkan. Kenapa Pak Erick mau-maunya nggak diajak-ajakin gitu. Jadi saya pikir nggak seperti itulah ya. Alasan kedua Kak? Alasan kedua. Nah, alasan kedua juga yang Anda tahu kita ya. Cuma itu kan udah pada bapak-bapak lah, masa masih kayak gitu-gituan. John Herman apakah masih perlu dikasih waktu atau sekarang sudah tidak saatnya lagi? Bukan saatnya lagi untuk bilang proses ya. Memang sekarang sudah saatnya memetik hasil, atau menurut harus hasil ya. Jadi saya nggak tahu nih, kan ini dinamika. Saya kan udah mengatakan nanti hasil apapun yang akan didapatkan misalkan dalam waktu 1 tahun ke depan, tetap gregetnya ya, ini tentang emosional publik ya, itu nggak akan dapat euforianya, tetap mendingan yang ke Piala Dunia gitu loh. Tetap daripada juara Asia Tenggara 5 kali, mendingan lolos Piala Dunia sekali, babak belur juga nggak apa-apa gitu. Tapi sebagai supporter kita, kapan realistisnya nuntut ini John Herman approve nih? Apakah di AFF atau Piala Asia ya? Ya nantilah, itu kan nanti tanya ini ya, kita tunggu statementnya Bang Arya lah itu. Tapi sebagai supporter Indonesia ya, supporter timnas, akan menjadi sebuah indikator nggak ketika John Herman misal juara Piala AFF, ini akan membuat ekspektasi kita hidup lagi. Ini sosok yang tepat nih. Biasa aja. Kejauhan levelnya, kemarin kita tuh berada di jarak terdekat dengan pentas tertinggi. Jadi kejauhan jaraknya. Nah Kang, ini kan sebenarnya biar bagaimanapun juga pasti PSSI memiliki niat ya untuk meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030. Tapi kan di saat bersamaan juga
banyak pemain naturalisasi sebenarnya di calon pemain naturalisasi di Eropa nih. Ada Jenson Selt, ada Pascal Struijk yang mungkin bisa didekati PSSI untuk memperkuat tim untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2030. Tapi waktu itu bukannya Pascal, sorry ya potong. Bukannya Pascal waktu itu syaratnya masuk Piala Dunia dulu baru gue mau itu gitu. Kan sempat ada isu-isu itu. Kalau Kang Eko sendiri ngelihat sebenarnya PSSI masih perlu melanjutin proyek naturalisasi atau berhenti lah sekarang udah banyak kok gitu. Berhenti. Jadi gini ya. Naturalisasi ini kan ini tuh shortcut sebetulnya ya, shortcut. Shortcut karena begini, karena pembinaan ini kita nggak tahu kapan menuai hasilnya nih. Bisa 10 tahun lagi, bisa 20 tahun lagi. Nah, kita nggak tahu. Sedangkan kan ada prestasi yang harus dikasih nih. Makanya shortcut naturalisasi gitu loh. Karena kita udah kadung makan membangun ya, kita kan udah kehilangan momentum paling berharga ya. Udahlah. Jadi kita membangun aja deh, konsisten membangun. Ya udah dibangun aja yang benar gitu loh, pembinaan, kompetisi ya di semua level dihidupkan lagi dengan benar-benar, maksudnya dengan serius gitu ya. Jadi saya pikir yang namanya shortcut itu ya, itu jangan lagi, stop dulu aja gitu loh. Kita mau ngejar apa sih gitu loh, ya toh mau menang apapun juga kita udah kehilangan momentum yang berharga saya pikir ya. Nah terus satu hal lagi, naturalisasi itu kan jadi kayak candu kalau saya lihat ya, kecanduan jadi kayak candu itu kan nggak bagus, nggak baik ya. Udah jangan dulu, apalagi ada tren seperti ini, pemain-pemain yang, jadi itu gini loh, pemain-pemain itu kan dinaturalisasi kan pakai pasal 20 ya, pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 12 tahun 2006 itu, nomor 12 tahun 2006 itu kan ada 2 syarat utama tuh, telah berjasa untuk bangsa ya, sama untuk kepentingan negara. Nah, yang kita kejar kan untuk kepentingan negara, ya, untuk kepentingan negara. Nah, untuk kepentingan negara ini berarti harus masuk main di timnas, ya. Nah, kebanyakan kan udah beres nih, jangka pendek. Nanti kalau misalkan yang ini udah nggak kepake sama pelatih baru, naturalisasi lagi. Nah, jadi kepentingan negaranya itu jadi jangka pendek, jangan dong. Kan kita pinginnya kepentingan itu jangka panjang ya. Betul. Jadi nanti ini bisa diperspektif jadi pelatih lah, jadi apa? Kayak siapa ya? Kayak banyak pemain naturalisasi yang di naturalisasi beberapa tahun lalu ke belakang, sekarang namanya udah nggak kedengeran. Malah pada balik ke Belanda, stay di sana. Terus kalau saya perhatikan Instagramnya, kok di Belanda terus ini, padahal WNI ya harusnya ya. Nah, saya nggak tahu kan, akhirnya muncullah prasangka-prasangka. Jangan-jangan dia nggak ngelepas paspor Belandanya. Nah, makanya udahlah kalau kata saya ya, kecuali gini nih, kecuali ada pemain yang istimewa banget. Ini loh ya, istimewa tuh gini, kualitas pemain Indonesia di posisi ini semuanya rata-rata 7. Tiba-tiba ada pemain berdarah Indonesia nih, kualitasnya 9. Ambil tuh. 9,6 ambil. Tapi kalau kualitasnya 7,2, 7,3, udahlah yang mendingan yang 7 kita upgrade terus aja lah gitu. Makanya pasal 20 itu disebut ya oleh akademisi itu naturalisasi istimewa. Karena sebetulnya orang-orang yang memenuhi 2 unsur itu, kepentingan negara sama berjasa untuk bangsa itu kan sebetulnya kan pemain orang luar nih, paspornya asing tapi bisa ada gunanya buat kita. Jadi memang harus istimewa, harus jangan biasa-biasa aja gitu. Contoh yang paling menonjol adalah Eloko Gonzalez berarti ya. Nah, tapi Gonzalez tidak pakai pasal 20. Tapi kan ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, maksud saya yang harus istimewa itu yang pakai pasal 20 itu harus memenuhi unsur itu. Jadi banyak publik itu memang ini ya keliru. Jadi yang namanya orang bisa dapat jadi WNI itu, yang pertama jalur istimewa nih. Jalur istimewa ini susah. Karena apa? Karena ada syarat 5 tahun stay berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, Eloko pakai yang jalur yang itu malah ya. Nah, lalu yang berikutnya itu pakai perkawinan campur. Batasnya nenek atau kakek. Perkawinan itu kita kawin sama apa? WNA kawin sama nikah, WNI. kawin apa nikah? Kawin. Karena bahasanya di hukum kawin. Bahasanya undang-undang perkawinan bukan ya misalkan ya. Itu jadi melalui cara biasa, lalu kawin campur, perkawinan, sama ini pasal 20. Nah, pasal 20 ini kenapa harus selektif banget ya, kebijakan selektif, karena memang jadi mudah, nggak harus stay, nggak harus ini, jadi shortcut, langsung dikasih WNI, berarti emang harus sama orang-orang yang istimewa. Makanya nih, walaupun saya pendukung Persib ya, ketika ada yang mengatakan, beberapa pemain diaspora mau main buat Persib penurunan, saya bilang tuh. Mereka tuh dikatakan istimewa, salah satu indikatornya kan karena bermain di liga-liga top Eropa. Tiba-tiba main Liga 1 Indonesia, I-League. Ya penurunan dong saya bilang tuh. Walaupun main di Persib ya, saya bilang itu penurunan.
Artinya apa? Artinya kalau pemain masih bisa bersaing pasti pada ingin di Eropa. Kayak Barba tuh kalau dia masih dipakai di klub Italia, apalagi Serie A, pasti mau di Italia gitu. Gitu mikirnya. Jadi jangan gara-gara kita pendukung Persib, ketika ada diaspora main di Persib, oh itu mah bagus. Saya bilang tuh enggak lah, tetap penurunan. Penurunan bagi pemain itu ya. Malah saya tuh selalu simpel, saya ngomong kayak gini ya. Kalau pemain yang beneran bagus, nggak akan mau dinaturalisasi. Gitu. Saya selalu bilang kayak begitu. Apakah akan membuat orang tersinggung? Banyak yang tersinggung. Ya, misalkan Tom Hai bagus nggak? Ya bagus lah buat ukuran dia. Saya bilang tuh, karena kalau beneran bagus, nggak akan mau dinaturalisasi. Apalagi main di Persib gitu. Gitu. Maksudnya kalau memang bagus banget akan dipanggil timnas pada saat itu sebelum dinaturalisasi. Makanya gitu ya. yang bagus itu siapa yang beneran bagus dan pikirannya bener ya, itu adalah Raja Nenggolan. Nggak mau dia, walaupun Nenggolan main buat timnas Indonesia nggak mau. Tapi sekarang kayaknya mau. Sekarang mainnya buat Bayangkara. Alhamdulillah. 2 jam kita ngomong ya. Berapa? 120. 120.